Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ibu Ning Maunah dalam pelajaran Quran Hadis. Kita sudah sampai bab 3, yakni bahasan yang sangat penting, yaitu tentang kepedulian sosial. Perlu kalian perhatikan setelah materi ini, nanti kalian diharapkan satu, mengerti bagaimana kepedulian sosial itu. Dan yang kedua, kalian harus mampu membaca, mengartikan, memahami kandungan surat Al-Kautsar. Dan yang terpenting, kalian harus bisa mengaplikasikan atau menerapkan. Kita mulai dari definisi dahulu. Kepedulian sosial tersusun dari dua kata, yaitu kepedulian dan sosial. Kepedulian diambil dari kata peduli, yakni memperhatikan, menghiraukan. Jadi kepedulian sosial adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan sesuatu. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan kepedulian sosial adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Memperhatikan, menghiraukan orang lain ini dimaksud adalah ikut membantu menyelesaikan permasalahan orang lain. Jadi tidak mencampuri urusannya. Satu contoh, Ibu akan memberikan contoh. Ada anak kecil naik sepeda kencang sekali, lalu jatuh. Kemudian kamu ingin membantu. Hatimu tergerak ingin membantu, itu berarti namanya kamu punya rasa peduli sosial. Ada anak kecil naik tangga 1, 2, 3, sampai 5 lalu jatuh. Kamu memperhatikan dari jauh, diperhatikan saja dari jauh. Itu namanya tidak peduli sosial. Jadi yang dimaksud peduli sosial itu adalah rasa empati dan simpati kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kepedulian sosial. Lagi, teman kamu sakit, kalian menjenguk, berarti kamu punya rasa peduli sosial. Teman kamu meninggal umpamanya, kamu takziah, berarti kamu punya rasa peduli sosial. Mudah ya. Selanjutnya surat Al-Kautsar. Surat ini diturunkan di Mekah, surat yang ke-108. Sebelum Ibu membaca surat Al-Kautsar, kita ke asbabun nuzul dulu. Sebab-sebab atau asal-usul turunnya ayat. Menurut Ibnu Jurayj, ayat ini berkenaan dengan wafatnya putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Kalian masih ingat ada berapa putra-putri Nabi Muhammad? Siapa yang masih ingat? Sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa zahirun bidhaini dha yulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Kalau kalian masih ingat di Akhirul Awam, putra-putri Nabi Muhammad ada 7, yang 3 laki-laki dan yang 4 lagi perempuan. Bu Guru tidak akan membahas ini di pelajaran lain ya. Oke. Asbabun nuzulnya tadi adalah berkenaan dengan wafatnya putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar wafatnya Ibrahim, anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim ini, orang-orang kafir Quraisy bersuka cita karena dia mengira dengan putusnya meninggalnya anak-anak Muhammad yang laki-laki ini, putuslah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa menyimak buku kalian. Kita baca dulu surat Al-Kautsar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'tainaka, telah memberimu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Sebetulnya Al-Kautsar ini punya makna yang banyak. Oleh mufasir ada yang mengartikan bahwa Kautsar itu adalah sebuah telaga. Telaga sebelum masuk surga. Konon telaga ini hanya bisa diminum, bisa diteguk oleh orang-orang ahli surga. Semoga kita nanti termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa merasakan Kautsar ini, telaga Kautsar ini. Kemudian ada yang mengartikan dengan nubuwah atau kenabian. Ada yang mengartikan dengan banyak sahabat. Ada yang mengartikan banyak pengikut. Nah, tadi telaga, nubuwah atau kenabian, banyak pengikut, banyak sahabat, semuanya dipunyai oleh Nabi Muhammad, sehingga Al-Kautsar ini diartikan dengan nikmat yang banyak. Ayat kedua, fasholli, maka sholatlah, lirabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ayat kedua ini mengandung dua perintah ibadah. Yang pertama adalah ibadah sholat. Ibadah sholat itu ibadah yang sifatnya pribadi atau personal, yang hubungannya langsung dengan Allah. Sedangkan ibadah kurban ini adalah ibadah yang punya dua dimensi. Pertama, ibadah personal. Dikatakan ibadah pribadi atau personal ini karena ibadah ini mementingkan ketaatan dan keikhlasan. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang taat yang mau beribadah kurban. Kita membeli ini, HP ini mudah, terasa mudah, tetapi betapa beratnya orang-orang yang mau berkurban. Dan dikatakan ibadah sosial. Kenapa? Karena setelah daging disembelih, kurban disembelih, dagingnya didistribusikan kepada orang-orang, tidak dimakan sendiri. Kepada siapa? Di dalam surat Al-Hajj dikatakan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu, maka makanlah minha, dari sebagian daging itu, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makan kepada ba'is. Ba'is itu artinya adalah orang yang sengsara, fakir, orang yang membutuhkan. Di lain ayat, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian daging kurban itu dan berikanlah kepada qani'. Qani' itu adalah orang yang menerima, orang yang miskin yang menerima kemiskinannya. Artinya dia tidak mencerita-ceritakan kemiskinannya, tidak berkeluh kesah. Kalau mu'tar kebalikannya, yaitu orang yang miskin yang menampakkan kemiskinannya, sering berkeluh kesah. Jadi baik mu'tar, orang yang menampakkan kemiskinannya, qani', orang yang tidak menceritakan kemiskinannya, fakir, orang yang membutuhkan, ba'is, orang yang sengsara, semuanya layak dibagi daging kurban. Ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Kalian masih ingat tadi asbabun nuzulnya? Orang-orang kafir Quraisy mengira bahwa putuslah perjuangan Nabi Muhammad dengan wafatnya anak Nabi Muhammad itu. Tetapi buktinya kita sampai sekarang masih iman, masih percaya kepada Nabi, bahkan kita cinta kepada Nabi. Jadi sesungguhnya yang putus adalah orang-orang kafir Quraisy itu, putus dari rahmat Allah. Dan semoga kita, generasi kita, anak cucu kita tetap iman, tetap percaya kepada Nabi meskipun tidak pernah berjumpa Nabi. Karena tak perlu jumpa untuk jatuh cinta, tapi perlu cinta untuk kelak dapat berjumpa dengannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.